Sering di ibadah deh. Kapan di ada lagi ibadah? Oh, Samirgi mungkin udah tahu. Oh, itu Irki ya? Bikin tuh anak di kesana deh. Mungkin udah tahu tempat ibadah. Oke, Yo, dari mana tuh? dari rumah kan dah? Tuh ke? Oh iya, tinggal. Pernah nonton ibadah nih? Kayak gereja-gereja lain tuh. Nonton jelas, Ada pasti. kanunya gereja? Ada tuh. Apa namanya? GPD Bandung ada Facebooknya, ada IG-nya, dan ada YouTube-nya. Bisa lu lihat saya? Oke, bisa. Di Facebook saya lihat. Jadi kalau untuk di Facebook itu GPD Bandung. Ini ya, akun Facebooknya. Iya. Apanya ini dia kalau hari Minggu? Live Iya. juga dia. Live streaming kita di sini. Oh, ada YouTube-nya juga Iya, dia. ada dong. Kalau yang di YouTube. Oke, ada dong, ada. Kalau untuk di YouTube, kau tinggal searching GPDI Bandung. Channelnya ini. Iya. Apa dia ini? Siaran langsung atau Kalau untuk di YouTube ada YouTalk, kesaksian, khotbah, dan ibadah minggu. Iya. Iya. Wah, ada juga ibadah sekolah minggu Ada nih. dong. Iya, keren. Iya. Kalau IG-nya ada? Ada tuh. Wih, Kalau untuk di IG kau tinggal searching official GPD Bandung. keren juga ini di gereja. Iya Ada tuh. semua apa? Iya. Kalau lainnya ada Kak, WA-nya. Gue ada, pasti ada grup. Ada ya? Iya lah. Kau rindu ibadah tuh? Iya, sorry. Simpel tapi nonton ibadah. Oke. Oke. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, senang menjumpai saudara, baik saudara yang bisa hadir di gereja maupun yang ibadah di rumah. Berharap kita semua dalam lindungan Tuhan dan biarkan anugerah Tuhan menguasai hidup kita. Siapkan hati saudara untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di bulan 6 bulan lagi kita Natal kan? 2 bulan lagi bisa jadi sudah pembentukan media. Tapi berharap kita bisa ibadah normal seperti ini. Kalau seandainya kita tidak bisa ibadah normal dan kita hanya pakai mempergunakan sistem new normal, berarti Natal kali ini barangkali kita tidak bisa merayakannya dengan bebas. Biasanya kita hadir 700 orang, 800 orang, kali ini kita tidak bisa lagi seperti ini. Dan barangkali sistem lain yang akan kita pergunakan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari dapat pembacaan firman Tuhan hari ini dalam Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-46. Tapi kita baca mulai dari ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 31 sampai 34. Saudara simak dalam Alkitab saudara dan saya membacakannya bagi saudara dan saya. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Baik Bapak Ibu Saudara, silakan kembali. Saudara dapat baca seterusnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat yang kita baca adalah rangkuman
dari pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Itu dimulai dari pasal 24. Kalau kita mundur satu pasal, maka Tuhan Yesus mengajarkan berbagai macam hal bagi murid-muridnya. Dia mulai, dan ketika ahli-ahli kitab membaginya, maka dibagikan menjadi beberapa perikop. Perikop pertama dari pasal 24, bait Allah diruntuhkan. Yesus menyampaikan tentang sesuatu yang akan terjadi ke depan. Dan ketika itu terjadi pada tahun 70, Jenderal Titus dari Roma datang ke Israel dan meruntuhkan bait Allah. Dan selanjutnya ayat yang ketiga dan seterusnya, dia sampaikan tentang permulaan penderitaan. Kalau saudara baca di situ, banyak hal yang terjadi. Banyak orang saling memfitnah, saling menghina, tidak adanya kasih, dan banyak hal terjadi. Selanjutnya ayat 15, siksaan yang berat dan mesias-mesias palsu. Akan ada ajaran-ajaran palsu yang muncul. Dan saudara, bukan cuma saat ini, malah semakin marak. Kalau saudara lihat di Facebook, di YouTube, banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sesuai Alkitab. Kemarin saya sempat video call, lihat WA buat teman saya di Makassar. Jenggotnya lumayan panjang di sini. Pernah khotbah di Kemaraya. Itu jenggotnya itu sampai ke sini. Sudah putih-putih lagi. Saya bilang, ini Musa yang baru, Musa akhir zaman. Dia bilang, jangan kau begitu. Iya kan, saya bilang Paulus akhir zaman kan sudah muncul. Dia bilang dari Papua dan lain sebagainya. Saya berpikir ajaran-ajaran palsu katanya Paulus baru yang muncul. Kau juga bikin sudah Musa baru. Dia bilang, itu sesat. Maksudnya gini, bahwa ternyata ajaran-ajaran palsu itu semakin banyak. Apalagi kalau saudara melihat internet, akan muncul ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang telah tertanam dalam hati dan pikiran kita. Mulai dari sekolah minggu dan seterusnya sampai saat ini, itu berbeda sekali. Bahkan saya pun juga lihat, masa sih? Dan saya cari tahu lagi, ternyata itu ajaran-ajaran palsu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika ajarannya palsu, maka orangnya juga palsu. Kedatangan anak manusia mulai ayat 9 dan seterusnya, ayat 45, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Pasal 25 dia mulai dengan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Ayat pas perikop selanjutnya dia menyampaikan tentang perumpamaan tentang talenta atau kepercayaan Tuhan bagi orang percaya. Dan ayat-ayatnya yang 31 dia menyampaikan sesuatu yang lumayan berbeda dengan ayat-ayat yang di atas tentang pisahnya orang-orang yang disebut kambing dan orang-orang yang disebut domba. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebentar kita akan lihat ke bawah. Apa yang patut kita renungkan dalam mulai dari ayat 31 sampai terakhir. Hal-hal yang luar biasa yang saya dapati dan saya renungkan untuk kita merenungkannya bersama hari ini. Biar kita semakin mengerti tentang kondisi kehidupan kita. Kita semakin mengerti tentang kondisi zaman, sehingga kita bukan menjadi gadis yang bodoh, tetapi kita menjadi gadis yang pintar. Amin. Dia mempersiapkan segala sesuatu dengan baik untuk menyambut kedatangan pengantin. Demikian pula kita mempersiapkan langkah-langkah hidup kita dengan baik. Kita mempersiapkan rohani kita dengan baik. Kita mempersiapkan karakter kita dengan baik, menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Poin yang pertama akan saya bagikan bagi saudara, ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu
semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan, garis bawahi, dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama, akan ada pemisahan. Saya sudah bilang berulang-ulang beberapa kali dari mimbar ini bahwa ternyata kehidupan kita nanti akan dipisahkan. Kalau saudara baca Matius pasal 24, itu dua orang di ladang, satu yang di bawah dan satu yang tertinggal. Dua orang di atas tempat tidur, yang satu diangkat dan yang satu tinggal. Yang di atas tempat tidur itu pasti suami istri. Kemungkinan besar itu suami istri, atau mama dan anak, atau papa dan anak. Satu diangkat dan satu ditinggal. Ketika ngomong seperti ini, tadi malam saya gelisah, nggak tahu sampai jam berapa. Saya sudah di atas tempat tidur, gelisah. Akhirnya saya tebar lagi karpet, saya baring di bawah. Gelisah, kenapa sih? Wow, dua orang di atas tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Saya suami istri saya diangkat, saya tertinggal. Modelku kayak apa itu? Dan mulai merenungkan ayat demi ayat, bagaimana caranya supaya saya jangan tertinggal. Nanti sebentar kita datang. Dan selanjutnya, ketika dia memisahkan, itu sama dengan memisahkan domba dari kambing. Adakah domba di sini? Sepertinya tidak ada. Yang ada dari banyak kambing. Di kampung saya banyak sekali domba. Dan untuk memisahkan domba dengan kambing itu gampang, karena ketahuan sekali antara domba dengan kambing. Itu pasti beda. Coba saudara nanti balik, kalau saudara punya HP yang bagus, bisa pakai internet, cari tahu perbedaan domba dan kambing. Itu pasti beda sekali. Nah, tapi Tuhan bilang memisahkan domba dari kambing. Artinya selama kita masih di dunia, sebelum masa penghakiman, kita jalan sama-sama. Sama-sama dalam satu kawanan, sama-sama dalam satu kandang, sama-sama di satu padang, makan sama-sama, tidur sama-sama, berjalan sama-sama, ngobrol sama-sama, kerja sama-sama. Tetapi ketika masa pemisahan, maka terpisahlah kambing, domba dari kambing. Dan selanjutnya dia menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Sekali lagi, domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya tentang gadis bodoh dan gadis pintar atau gadis bijaksana, maka yang satu masuk dalam pesta, sementara yang kelompok yang lain dia bilang apa? Aku tidak kenal engkau. Aku tidak kenal engkau. Sorry, saya ulang lagi. Ketika misalnya kita dua orang sama-sama hidup, sama-sama jalan, sama-sama menikmati hidup, tetapi yang satu tersingkirkan dan yang satu tertinggal. Yang satu masuk dalam pesta, yang satu ketuk-ketuk dari luar, dan kedengaran suara dari dalam. Eli, kalau dia panggil Eli berarti dikenal.
ya kan? Tetapi yang dia bilang, "Woi, jangan kau katuk-katuk, saya tidak kenal kau dan saya juga tidak membukakan pintu bagimu." Geli-geli sedap. Ya kan? Sepertinya bulu badan berdiri sedikit kan, kayak geli-geli sedap. Jangan sampai saya di situ. Tetapi itu harus terjadi otomatis karena ketika dia datang kembali, dia menjadi hakim. Dia akan memisahkan yang baik dan yang benar, yang baik daripada yang jahat, yang benar dan yang salah, kambing dan domba, yang bodoh dan yang bijaksana, yang diangkat dan yang tertinggal. Itu pasti berbeda. Karena sepanjang saya belajar Alkitab, semua bahkan dia berjanji, Alkitab bilang, semua yang tertulis dalam Alkitab saudara dan saya itu pasti tergenapi. Amin. Walaupun begitu banyak orang yang muncul dengan penafsiran-penafsirannya tentang Alkitab yang berbeda sekali dengan ajaran sebenarnya, tapi dengan baik. Walaupun mungkin orang menabrak terus pengajaran ini, semua akan tergenapi. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya saya malu untuk menyampaikan ini kepada saudara, tapi saya ingin menyampaikannya. Beberapa waktu yang lalu, salah satu pimpinan PPDI, bendahara Majelis Daerah, di salah satu tempat, bendahara berarti bukan orang biasa, dan meninggalkan imannya. Ketika bahas di grup teman-teman sekolah Alkitab, saya tidak ngomong apa-apa. Saya juga tidak bertanya apa-apa. Kenapa? Semakin mengenal firman Tuhan. Dengan baik jemaat yang dibandola, saya punya doa, saya berharap sebagai pengajar dalam gereja ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara, saya berharap bahwa di jemaat ini tidak ada satupun juga yang meninggalkan imannya. Amin. Satupun juga, siapapun juga saudara, tidak boleh meninggalkan imannya. Karena ketika kita meninggalkan iman kita, wahai bagi kita, kita sama seperti seorang yang ditinggalkan tadi. Kita sama seperti gadis yang bodoh yang ditinggalkan. Dan kita seperti kambing yang dipisahkan dari domba. Maka kuatkan iman, jalani hidupmu sebaik mungkin, takut akan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tinggalkan dosa. Bapak Ibu saudara-saudara, mari saudara kasih tahu apa itu dosa. Apa yang dosa yang menguasai kita, dan biarkan kita merubahnya sedikit demi sedikit dengan bantuan Roh Kudus. Kau ambil alih seluruh hidupku. Bapak Ibu saudara-saudara, doa 10 malam yang terakhir, saya menyampaikan bagaimana mungkin Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita apabila di dalam hati kita, di dalam hidup kita ada kebencian, di dalam hidup kita ada kemunafikan, di dalam hidup kita ada iri hati, di dalam hidup kita dikuasai dengan hal-hal yang tidak benar, maka Tuhan tidak akan kuasai. Tapi ketika Tuhan menguasai, minta Tuhan menguasai, keluarkan semua itu. Kalau ada sakit hati, mari ampuni. Kalau ada kebencian, mari ampuni. Kalau ada iri hati, rubah itu menjadi cemburu rohani yang baik. Di malam ada bahas cemburu, ternyata dalam Alkitab mengandung 2 hal. Allah bilang aku cemburu kepada. Allah kita adalah Allah yang cemburu, tapi cemburu yang lain itu sama dengan iri. Kalau cemburu Allah itu dia menyukai kita dengan kasihnya dan dia berkorban supaya kita diselamatkan. Tapi kalau cemburu dunia, dia berusaha tikam kiri kanan supaya dia ambil. Kalau itu menguasai hidup kita, maka lepaskan itu dan biarkan Tuhan
mengendalikan seluruh hidup kita. Amin. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat 34 dan ayat 41. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 41. Dan dia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, hanyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara, ada imbalan. Ada imbalan bagi kedua kelompok ini. Yang di kanan duluan. Yang di kanan ketika masuk dia bilang, marilah engkau yang diberkati. Marilah engkau yang diberkati. Itu di sebelah kanan, maka pasti itu domba. Karena di ayat sebelumnya dia menamakan domba di sebelah kanan. Domba diberkati. Dan selanjutnya dia bilang, engkau menerima kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia ada. Kata menerima di situ, kalau saudara baca dalam terjemahan lain, maka dia bilang masuklah. Jadi menerima di situ ketika itu kita diberikan sesuatu dan masuk. Mari masuklah dalam kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat yang ke-41 yang kiri otomatis itu kambing. Dan kambing, dan di situ dikatakan terkutuklah engkau. Imbalannya terkutuk. Dan selanjutnya masuklah ke dalam siksaan yang kekal yang disedia buat iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara, neraka tidak disediakan bagi manusia. Neraka disediakan bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Tetapi kenapa ada manusia juga yang ke situ? Karena ternyata dia kambing. Dia bukan domba. Dia ada di sebelah kiri. Berarti dia juga pengikut iblis. Dia melakukan hal-hal yang hanya menyenangkan keinginan daging. Kata diberkati dan terkutuk, saudara dapat baca dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Ayat yang kelima dibilang diberkatilah orang yang menaati Tuhan. Berarti yang di sebelah kanan tadi domba, kenapa dia disebut diberkati? Karena selama dia hidup, dia mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan di situ sama dengan memberi diri dan diambil alih. Sekali lagi, kata diberkati di situ sama dengan kata mengandalkan, maksudnya kata mengandalkan Tuhan di situ sama dengan kita memberi diri dan selanjutnya diambil alih oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi malam saya baca satu ayat dalam Korintus
Lo tahu Korintus berapa itu? Dia bilang, adakah sesuatu yang engkau punyai dan engkau tidak menerima? Saya lupa tulis ayatnya, karena itu hanya renungan selanjutnya. Setelah sudah tidur, saya terbangun lagi, saya cari ayat. Dia bilang, adakah sesuatu yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Saya bilang begini Tuhan, ternyata saya pakai jas, saya punya dasi, saya punya tablet, saya punya HP, saya punya segala sesuatu. Itu tidak saya kerja sendiri. Tetapi itu saya terima. Dia mulai mengingatkan saya, Tuhan mulai mengingatkan saya bahwa lahir hanya telanjang. Kau tidak mau apa-apa. Untuk jadinya kau dalam rahim ibu pun juga itu pemberian Bapa dan pemberian Mama. Kau lahir, kau tidak bisa buat apa-apa. Yang kau buat hanya menangis. Kalau kau menangis seperti kau hidup. Kalau kau tidak menangis, dipukul-pukul sampai tahu kau sudah mati. Kau digendong, kau kencingi bapakmu, kencingi mamamu, beraki mamamu, beraki bapakmu. Dia tidak jijik. Dan mulai perenungan sampai bagaimana cara membalas kepada orang tua. Saya pikir begini, anak-anak, engkau harus menghormati orang tuamu dengan baik. Kadang ketika mereka sudah tua, mulai kencing, mulai kita pusing, tidur semua. Padahal waktu kecil kau kencing, kau beraki dia santai. Saya mulai membayangkan bahwa ternyata tidak ada yang kita punya tanpa diberi. Maka sekarang begini, apa yang kau mau sombongkan? Amin. Apa yang kau mau andalkan? Nah, maka yang dia bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau mau menjadi orang yang diberkati, kalau mau menjadi orang yang dipisahkan di sebelah kiri, di sebelah kanan maksudnya, dan bisa makan dengan domba, maka satunya engkau harus mengandalkan Tuhan dalam hidup. Dalam usahamu, bisa jadi engkau pintar itu sana sini, engkau hebat. Dengan baik, tanpa Tuhan engkau nol. Dalam pelayanan bisa jadi saya hebat, bisa. Tapi kalau tanpa Tuhan, ini nol, tidak ada apa-apanya. Engkau bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, tapi dengan baik tanpa Tuhan engkau hanya nol lah. Dan selanjutnya ayat 40, ayat 7 dari Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Pak, Bu, saudara-saudara, saya tahu di tempat ini banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberkati. Tapi dengan baik, kalau engkau mau semakin diberkati Tuhan, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan kemampuan pikiran, jangan andalkan kemampuan hitung-hitungmu, karena engkau bisa jadi engkau fatal karena disebut engkau tertutup karena mengandalkan diri sendiri. Libatkan Tuhan dalam hari-hari ini. Kemanapun engkau pergi, biar Tuhan yang mengambil alih hidup. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang yang terkutuk. Dan yang ketiga dan terakhir, ayatnya yang ke-35 sampai 40. Ayat 45 maksudnya. 41 sampai 45. Ayat 42, sebab dan dia berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah 35 maksudnya tepat ayat 35,
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Ayat 34-nya, dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati dan Bapakku, oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kalau saudara baca ayat 41, 42 sampai ayat yang ke-44, itu perbedaannya, terbaliknya antara ayat 35 sampai 40 dan 41, 42 sampai 46. Apa yang ingin saya bagikan dari sini? Perbedaan kambing dan domba. Yang tadi kambing di sebelah kiri dan disebut terkutuk, sementara domba yang ada di kanan yang disebut diberkati, terletak pada karakternya. Sekali lagi, terletak pada karakternya. Atau bawaannya, atau yang menguasai hatinya, atau yang menguasai hidupnya. Apa yang menguasai saudara hari ini? Yesus bilang, karena ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Orang-orang kapan? Saat dia telanjang, jam boro-boro lagi. Nah, kalau mungkin orang-orang sekarang, jam boro-boro lagi, kapan saya telanjang kasihan? Kapan saya haus? Kapan saya tidak makan? Ayat selanjutnya Yesus bilang, ketika engkau melakukannya untuk orang ini, maka engkau melakukan untuk aku. Ini semakin menyadarkan saya dengan baik, semakin menyadarkan saya. Apapun juga engkau lakukan dengan baik, sebenarnya ketika engkau melakukan sesuatu, engkau lakukan untuk Tuhan. Halo? Engkau lakukan apapun juga itu, Bapak Ibu. Sebenarnya sementara engkau kerjakan seperti untuk Tuhan, maka kita bilang kerjakanlah segala sesuatu seperti yang engkau mengerjakannya untuk Tuhan. Karena Tuhan berharap demikian. Karena ketika kita lakukan untuk orang lain, maka kita lakukan itu untuk Tuhan. Berapa banyak saudara yang melakukan hal yang baik setiap hari untuk orang lain? Coba bandingkan. Dan berapa banyak saudara lakukan kejahatan kepada orang lain? Bisa saja itu istrimu, bisa saja itu anakmu, bisa saja itu suamimu, bisa saja itu karyawanmu, bisa saja itu siapapun juga yang ada di sekeliling. Ketika engkau memberi dia makan, maka engkau sama dengan melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mulai terapkan ini. Saya belajar terapkan ini. Saya di pastori, ada teman-teman saya di belakang multimedia. Seringkali dan bilang kopi dulu. Oh iya, sih jadi. Karena saya suka racik kopi, saya racik. Ada yang bilang, kenapa kau bikin? Saya coba belajar. Ternyata dengan baik. Ternyata ini.
Saya coba bikinkan mereka, saya antarkan mereka, saya kasih mereka. Nih, kopi saya masak dulu. Kadang saya taruh susu, saya beri jahe bubuk, saya campur sedikit. Dan ini tidak kalah jago. Saya kasih mereka. Kenapa? Saya coba belajar ini, Bapak Ibu. Saya coba belajar ini dengan baik. Saya coba belajar ini. Kenapa? Ketika saya melakukannya dengan baik, seperti saya lakukan untuk Tuhan. Bukan berarti mereka Tuhan, tetapi yang saya lakukan itu dengan kesungguhan hati seperti untuk Tuhan. Seringkali kita lakukan sesuatu, kita sesuka-suka kita. Maka kita seperti kambing yang lakukan sesuka-suka kita saja, semau-mau kita saja. Itu kita seperti kambing. Tapi ketika kita lakukan dengan kesungguhan hati, kita seperti domba dan orang yang diberkati. Katakan amin. Lakukan apapun juga Bapak Ibu saudara-saudara, sesuai seperti kita lakukan untuk Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, saya lagi memikirkan sesuatu yang baik untuk jemaat. Saat ini kita melakukan GPDI Mandonga Peduli. GPDI Mandonga Peduli ini saya sampaikan di sini akan mengadakan 100 paket untuk jemaat, terutama karena saya mulai turun ke dalam. Jadi bagi Bapak Ibu siapapun juga yang terima, bukan berarti saudara rendah. Dengar baik, siapapun juga yang terima bukan berarti dia rendah, bukan berarti dia kurang, tidak. Tapi itu kepedulian gereja, jemaat yang diberkati untuk saudara. Bagi jemaat yang tidak menerima, bukan berarti tidak cocok kalian terima, bukan. Bukan itu. Mari kita pahami ini dengan baik-baik. Jadi ketika kita terima, bukan berarti kita direndahkan atau kita tidak terima dan kita ditinggikan, bukan itu. Tapi itu bentuk kepedulian jemaat bagi saudara. 100 paket yang isinya beras 10 liter, 10 kilo, gula 1 kilo, minyak 2 liter, sabun cuci 1 kilo, sabun mandi 5. Itu akan dibagikan kalau bisa besok atau hari Selasa dibagikan 100 paket ini. 60 untuk jemaat, 40 10-nya kalau bisa untuk tetangga jemaat gereja, 30-nya kalau jemaat punya tetangga yang memang membutuhkan. Sekali lagi, memang membutuhkan, dan ketika kita kasih, dia tidak menolak dan tidak menganggap diri direndahkan, kita akan kasih 30-nya. Barangkali sudah 10 ada, sudah lebih dari 10 ada, tinggal sedikit kurang lebih 15 yang belum. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, setelah ini saya punya program di hati pikiran saya, karena untuk menentukan ini, sekali lagi, untuk berbagi kasih seperti ini. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Berharap seperti itu. Kita akan peduli dengan orang lain. Minimal satu orang satu saja, tapi bukan jemaat dan tidak seiman dengan kita. Ini bukan kita membuat diri supaya dibanggakan, tidak. Tapi mari kita terapkan firman Tuhan, amin. Di tengah-tengah situasi sulit seperti ini, mari kita bertindak sebagai terang yang semakin menyala di tengah-tengah kegelapan dunia, amin. Ketika kita memberi siapapun juga itu, satu orang satu saja, maka pasti kita bisa memberkati kota Kendari, amin. Dasarnya bukan untuk membanggakan diri, dasarnya bukan karena kita lebih, tapi dasarnya kita mau melakukan firman Tuhan, amin. Sekali lagi, dasarnya karena kita melakukan firman Tuhan. 3 hal saya sudah bagikan bagi saudara. Yang pertama, akan ada pemisahan, dan pemisahan itu kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Kambing disebut terkutuk, domba disebut diberkati. Perbedaannya kenapa bisa dikutuk dan diberkati? Yang pertama, mereka mengandalkan Tuhan, dan yang satu tidak mengandalkan Tuhan. Yang kedua, karakternya
suka memberi, yang satu suka tidak mau memberi. Terapkan itu dalam hati. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Ketika masa penghakiman datang, kita menjadi domba, bukan kambing. Teman-teman pelayan,